Halo rekan HKHPM dan rekan-rekan sejawat lainnya. Seperti kita ketahui bersama, saat ini sedang berlangsung proses kampanye calon ketua umum HKHPM yang pemilihannya akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 mendatang. Pada hari Senin yang lalu, tepatnya pada tanggal 18 November 2024, telah diadakan secara resmi pemaparan program kerja untuk 3 tahun ke depan oleh masing-masing calon ketua umum. Nah, saat ini kita sedang bersama dengan Bang Daniel Ginting, atau yang biasa kita panggil Bang DG. Halo Bang. Halo Tiur. Bang DG ini merupakan caketum nomor 3 ya Bang? Nomor 3. Oke, diingat ya teman-teman, nomor 3. Nah, kita akan coba menggali lebih jauh kait dengan program-program yang telah dipaparkan oleh Bang Diki. Boleh ya Bang? Boleh. Oke, nah sebelum kita mulai, saya juga akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tiur Heni Monica. Saat ini saya merupakan pendiri dari MIP Law Firm yang juga merupakan anggota muda dari HKHPM. Dan saya juga menjabat sebagai salah satu anggota Dewan Sertifikasi Himpunan Kurator Pengurus Indonesia. Pada malam hari ini saya ditemani oleh anggota muda HKPM lainnya, yaitu Bang Elrico Situmorang. Halo Bang. Sehat? Belum ditanya kabar. Belum Bang. Halo Tiur. Halo Bang Riko ya Bang ya? Ya, terima kasih rekan Tiur. Nama saya kebetulan Elrico Pargulian Situmorang, bisa dipanggil Rico sama teman-teman. Salah satu co-founder dari PSHP Law, dan malam ini kita bersyukur bisa bertemu langsung dengan Bang Daniel Ginting, yang tujuannya Bang, kita mungkin bisa langsung ya, tujuan dari pembicaraan malam ini adalah untuk mengenal lebih jauh, tidak hanya Bang Danielnya, tapi lebih kepada program-program yang kemarin Bang Daniel sudah sampaikan dalam pembukaan lah, dalam kampanye istilahnya kan, kepada ketiga para calon ketua umum HKPM. Kayaknya kalau untuk perkenalan saya rasa sih nggak mungkin lah nggak ada yang kenal Bang Daniel Ginting ya. Terima kasih. Jadi Bang Daniel Ginting ini tergabung dalam Ginting & Reksodiputro, pendiri ya Bang ya? Ya makanya namanya Ginting & Reksodiputro. Nah partner law firmnya kalau di luar dengan Allen & Overy Sherman. Oke, itu law firm dari Amerika ya Bang ya? Kita baru merger dengan Sherman Sterling. Jadi base-nya sekarang ya ada di London, ada di US. That's a very big field. Oke, kalau gitu Bang, abang lah dulu ya, mulai ya Bang ya. Mari kita. Kan senior dulu ya Bang ya. Senior. Oke Bang, silakan. Pertama kali kami mau bilang syukur nih bisa bertemu langsung dengan Bang. Wah, saya senang malah kok. Di tengah kesibukannya ada waktu untuk bicara dalam konteks podcast ini terkait juga dengan majunya Abang sebagai calon HKPM, Ketua Umum HKPM 2024 sampai 2027. Kami ingin tahu nih Bang, what is the why dari seorang Bang Daniel Ginting untuk kemudian mengambil keputusan maju sebagai calon ketua HKPM ini Bang. Ini terkait dengan visi yang Abang sampaikan Bang kemarin Bang. Pertama, you are promoting empowering minds, driving change, and creating impact. Oke. Baik, terima kasih Tiur, terima kasih Rico, terima kasih juga sudah berkesempatan hadir dan kita bincang-bincang. Seperti dijelaskan oleh campaign manager saya Rambun kemarin di sesi paparan visi dan misi, saya sudah 30 tahun berkecimpung sebagai praktisi hukum dan sudah banyak melakukan transaksi-transaksi yang berskala internasional dan inovatif di dunia hukum. Saya sudah kemudian juga mendirikan Ginting & Reksodiputro di tahun 2010, setelah sebelumnya saya ada di HHP selama 16 tahun. Perjalanan yang panjang itu mengantar saya kepada suatu pemikiran bahwa saya ingin berbuat sesuatu yang lebih, yang berdampak lebih luas. Ya. Saya mendirikan law firm Ginting & Reksodiputro 2010
dan teman-teman mungkin bisa melihat kita di posisi yang sangat baik ya untuk bisa sangat baik kayak gitu ya. Nah, itu adalah hasil kerja keras dan dedikasi saya dan partners di GNR dan teman-teman. Nah, itu kemudian membawa pemikiran kepada saya, ada satu organisasi yang dekat sama saya, HKHPM. Nah, yang kemudian saya berpikir saya ingin membawa HKPM ke a new level kayak gitu, ke tempat yang lebih tinggi. Mungkin saya masih punya semangatnya, saya masih punya semangatnya, dan saya masih punya, saya akan memberikan waktu untuk membawa perubahan dan membawa HKPM ke tingkat yang lebih tinggi tadi, new levels kayak gitu. Dan saya ingin menyumbangkan sesuatu yang bisa menjadi legacy yang bisa diingat orang di dunia pasar modal. Jadi itulah yang membawa saya, I want to do something bigger than just for me dan for my partners. Jadi kepada society, dunia pasar modal khususnya yang lebih luas gitu. Mungkin itu kok dasarnya gitu ya. Abang bilang tadi semangatnya masih ada, bensinnya masih banyak. Masih banyak. Karena ini cukup menarik, Bang. Abang memulai kantor ini lepas dari profesi di kantor sebelumnya. 2010 sampai sekarang 2024, and your office keep on growing. Jadi memang energinya masih banyak ini, Bang, ya, untuk kemudian maju sebagai. Ya, mungkin ada juga pertanyaan kok. Kan saya managing partners di Ginting dan Rekso di Putro. Saya juga head dari ASEAN, dari L&O Fisherman. Jadi saya membawahi atau juga memanage Jakarta, Singapura, Thailand, Vietnam, and the regions lah kayak gitu ya. Ada yang bilang emang punya waktu dan kayak gitu ya. Menurut saya the busier you are, the wiser you divide your times. Kayak gitu. Waktu itu tidak pernah cukup, dengar ya, tidak pernah cukup. Jadi kalau kita bijak membaginya, mestinya semua bisa kita kerjakan kayak gitu. Baik. Berarti dengan semua pengalaman dan kemampuan Abang ini, Abang mau menggunakan itu untuk kemudian membantu dan mengembangkan HKPM to the next level tadi. Yes. HKPM ini adalah organisasi, kalau menurut saya itu banyak orang-orang pinternya. Ya, kayak gitu ya. Jadi saya melihat ada potensi yang belum kita unlock, gitu ya. Banyak orang-orang hebat, gitu ya. Yang ini mungkin tantangan bagi saya kalau terpilih nanti, bagaimana meng-unlock potensi-potensi yang ada, gitu. Jadi tidak homogenes membershipnya atau kemudian tidak homogenes approach-nya, tetapi merecognize heterogenitas para members lah dengan latar belakang yang berbeda. Rasanya dengan itu saya sangat excited kayak gitu bahwa kita bisa berbuat lebih banyak kayak gitu ya dengan HKHPM. Kalau boleh nih, Bang, kita bertanya lebih detail mengenai abang maksud soal empowering minds, driving change, dan creating impact. Ya. Kita boleh masuk satu-satu, Bang. Boleh. Empowering mind seperti apa? Ini, by the way, ini nggak ada yang on script ini pertanyaannya. ini off script ini. Ini nggak politikator atau apa? Iya, ada skripnya apa beda kita ya, Bang ya. Ngepot-ngepot, Bang. Saya itu a true believer, Bang Riko, bahwa kita akan semakin kuat dengan berbagai latar belakang yang berbeda, ya, berbeda-beda satu juga, kayak gitu ya. Jadi banyaklah hal yang sudah terbukti bahwa dengan beragamnya talent kayak gitu akan membuat kita lebih stronger. Nah, ini kalau saya ngelihat banyak anak-anak muda yang luar biasa. Pinternya, terus beraninya, kayak gitu, dan dedikasinya. Nah, empowering minds itu bagi saya adalah membangun confidence kepada anak-anak muda, lalu membuka akses ya bagi mereka, dan yang terlebih lagi sebetulnya men-challenge
ya men-challenge bahwa anak muda itu kita akan surprise bahwa mereka itu sebetulnya mampu kalau diberi kesempatan. Nah, itu yang saya mau angkat, itu empowering minds itu adalah ini banyak nih HKHPM ini yang jago-jago nih sebetulnya, cuma belum dapat kesempatan nih. Nah, itu yang saya mau semoga punya kesempatan untuk memimpin dan bisa mendapatkan talent-talent muda ini untuk menjadi these are the new generations of HKHPM lah kayak gitu. Driving change. Yeah. What change that you want to drive? Nah, salah satunya adalah saya pengen HKHPM itu bisa truly dipandang sungguh-sungguh oleh regulator, khususnya OJK ya, mungkin juga BI, LPS, Kementerian Keuangan kayak gitu, sebagai full of brilliant minds. Jadi kita punya posisi bisa memberikan masukan kepada regulator tentang regulasi, tentang interpretasi regulasi, ya. Lalu kita kemudian bisa ikut membentuk regulasi di pasar modal, ya. Tentunya nanti juga termasuk itu sektor keuangan atau lembaga keuangan, ya. Karena sebetulnya advokat itu adalah the first entrance bagi investors ya atau clients dalam dan luar negeri. Ketika mereka mau masuk ke pasar modal atau mereka mau melakukan transaksi, kan mereka ketemu Riko, mereka ketemu Tiur, tanya, ini boleh nggak saya lakukan ini? Nah, kita yang pertama menyaring itu, mereka nggak ke regulator pertama, dia datang ke kita, ke saya kayak gitu. Dan kita yang kemudian brainstorming sama clients, ini bisa dengan adjustment seperti ini abu-abu ya gitu ya. Terus kita lihat lagi regulasinya. Nah, itu yang saya harapkan kita lebih aktif, lebih vokal suaranya, menyuarakan bahwa ada certain changes dalam regulations atau certain interpretations dalam regulations. Nah, itu yang driving change kayak gitu. Itu yang saya pengen angkat nih, dorong, dan saya rasa dengan teman-teman di HKHPM yang tadi saya lihat, saya katakan bahwa potensinya luar biasa. Kalau kita berhasil meng-unlock itu ya, kita bekerja bersama, rasanya kita bisa membangun perubahan itu gitu. Terakhir Bang, creating impact. Nah, itu dia, creating impact itu kemarin saya sampaikan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah merupakan bagian besar, lebih besar dari apa yang ingin dicapai oleh Indonesia, ya gitu ya. Tentunya selalu dikaitkan dengan Indonesia emas, ya gitu ya. Nah, kalau kita berhasil melakukan perubahan tadi, mestinya impact-nya akan terasa di dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, itu dalam tatanan makro ya. Tetapi bagi saya yang akan sangat menarik adalah benar-benar creating impact kepada anak-anak muda. Anak-anak muda ini lebih percaya diri ya gitu ya, tidak di bawah bayang-bayang hanya tokoh-tokoh senior kayak gitu. Tentunya nanti kita yang lebih senior ya harus memberikan diri lah untuk menciptakan rel, jalur gitu, bahwa ini ada pakem-pakemnya, tapi kalian lah yang harus. Saya berapa tahun lagi sih kok gitu ya untuk doing this professions kayak gitu ya. Harapannya kan yang muda-muda ini adalah get a feel of I created something lah kayak gitu ya. Saya udah terlibat banyak hal, termasuk drafting berbagai undang-undang dan peraturan kayak gitu. Mestinya yang muda-muda ini juga udah bisa ikut gitu, ambil bagian di dalamnya kayak gitu. Thank you Bang. Jadi paling nggak pendengar dan juga kita juga makin punya pemahaman yang makin mantap mengenai empowering minds, driving change, dan creating impact. Tiur. Oke. Berarti sekarang giliran aku ya Bang ya. Udah banyak nih soal catatanku. Jadi tadi kan salah satu 3 program besarnya Abang itu, yang kedua adalah tentang driving change ya Bang ya. Salah satu utamanya adalah membentuk regulasi
pasar modal tadi Bang ya, ikut membentuk regulasi pasar modal. Nah di sini kan mungkin kalau saya boleh memberikan pandangan Bang sependek pengalaman saya ya, memang ketika kita bicara apalagi mengenai regulasi di OJK itu kan sangat dinamis sekali ya Bang ya, mungkin dalam waktu nggak nyampe 5 tahun peraturan udah berubah semuanya gitu. Nah dan menurut saya memang yang paling utama ya harus bisa bersinergi dengan praktisi, orang-orang yang memang terlibat langsung bekerja di dalamnya. Nah saya satu pertanyaan doang kok Bang untuk saat ini, tapi mungkin anaknya ada beberapa. I'm just kidding. Oke, jadi gini Bang, bicara mengenai sinergis dan terkait dengan pembentukan regulasi di OJK ini ya Bang ya, dimana tadi juga Abang mengharapkan banyak kontribusi dari teman-teman yang muda juga ya, gitu. Dan menurut saya itu saya masih agak ngawang nih Bang di bagian ini. Lantas bagaimana kemudian supaya kita ini bisa punya bargaining power. Jadi bagaimana kemudian yang menjadi goals atau yang ada di gambarannya Bang DG untuk bisa mengimplementasi sinergis yang konkret khususnya dengan OJK dengan melibatkan anak muda ini dengan posisi yang kita tahu, sorry ya Bang ya, mungkin ya nggak bisa dipungkirin HKHPM saat ini adalah nice baby-nya OJK. Gitu, Oke. Baik, saya memulai karir saya sebagai advokat itu masih zamannya Bapak Pam, ya masih zamannya Bapak Pam. Dan waktu itu partners yang juga mentor saya, Ibu Tuti Hadi Putranto dan almarhum Ibu Tuti Hadinoto, ya, itu adalah saya bilang itu pendobrak. Ya, mereka banyak melakukan transaksi yang pertama kali di market, ya gitu. Belum pernah ada reference-nya, ya gitu ya. Belum pernah ada aturannya yang jelas, kayak gitu. Tetapi saya ingat masa-masa itu betapa penghormatan atau recognitions kepada praktisi-praktisi hukum yang senior di mata Bapak Pam. Nah, saya melihat dari pengalaman itu, HKHPM itu mempunyai potensi yang sangat besar karena sudah semakin besar dan sudah semakin matang dan mapan. Ya, jadi kita harus tetap berupaya menjadi mitra, ya, mitra partner dari OJK karena mereka adalah regulator. Tetapi seperti saya sampaikan tadi, sebetulnya kita itu paham banget tentang market, ya mestinya kayak gitu ya. OJK itu bisa menghargai our point of view, ya gitu ya. Lalu bisa menjadikan kita mitra untuk berdiskusi tentang terobosan hukum atau peraturan baru. Nah, itulah yang saya harapkan kita lakukan lebih banyak, ya, untuk menjadi mitra sejajar. Tadi Tiur bilang dengan eye to eye, memandang eye to eye antara HKHPM dengan OJK sebagai regulator. Nah, di dalam suatu organisasi memang leaders itu membawa pengaruh yang sangat besar, ya gitu ya. Leaders itu harus bisa memposisikan organisasi ke level yang mau dia bawa, ya gitu ya. Dan itu yang saya melihat, kalau teman-teman nanti mempercayakan, ya saya akan memposisikan HKHPM ini sebagai mitra dari OJK. Nah, bagaimana caranya? Tadi pertanyaan Tiur, ada side pertanyaannya adalah
bagaimana melibatkan anak-anak muda, Bang, kayak gitu ya. Jadi mestinya kita internally ya harus mulai lebih sering untuk melakukan diskusi bersama tentang permasalahan hukum. Ya dari situlah kemudian anak-anak muda bisa melihat, oh itu toh yang cara berpikir, point of view para senior-senior gitu. Sudah terbiasa nih, ya kayak gitu ya, udah mengambil, oh begitu, ya gitu ya caranya. Nah kita mulai, mungkin awal-awalnya hanya mendengar, gitu ya. Dulu itu yang saya lakukan, mencatat malah kayak gitu. Terus kemudian researchnya, tetapi lama-kelamaan karena sudah terbiasa duduk bersama membahas kayak gitu, dan saya harapannya nanti dalam setiap pembahasan yang kita lakukan itu tidak hanya kelompok tertentu atau pengurus, kita undang aja anggota kayak gitu ya, mudah-mudahan dapat sambutan kayak gitu ya, gitu. Kita mau membahas nih tentang misalnya peraturan 2 klasifikasi saham yang berbeda, ya, yang sebetulnya sudah dibuat waktu IPO-nya Gotoh kayak gitu ya. Tapi itu kan memakan waktu berapa lama sampai terjadi kayak gitu. Mungkin kita bahas seperti itu ya. Kita undang nih teman-teman yang muda kayak gitu, yang anggota yang muda mau ikutan nggak? Kayak gitu. Kita adakan di mana kayak gitu ya. Dengar kayak gitu. Mungkin oh begitu kayak gitu ya. Dan setelah 1-2 kali pasti akan confidence-nya naik tuh. Wah, saya udah bisa ngomong nih, Bang, gimana kalau begini? Kayak gini, ada sudut pandang yang berbeda. Itu yang tadi saya bilang tuh, dengan semakin kaya pandangan, mestinya kita akan semakin menghasilkan suatu pemikiran yang baik. Dari melibatkan anak muda itu pun sebetulnya kita akan meningkatkan soliditas kesatuan HKHPM. Jadi rasa pride atau proud terhadap organisasi itu akan semakin kuat. Nah itulah yang saya mau coba lakukan gitu. Dan jadi terpupuk sejak awal ya? Dari terpupuk, ya itu jadi sudah dibiasakan kayak gitu ya. Dan mungkin nanti saya akan menjadi tempat bertanya atau berdiskusi kayak gitu ya dari anak-anak members yang muda kayak gitu. Oke Bang, mungkin saya very excited sekali dengan pemaparannya Bang DG. Cuman ada satu poin Bang, mungkin mengenai anak muda. Sebelum saya masuk ke anak muda, quick question ya Bang ya. Tadi kan Abang bilang bahwa ada transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Mbak Tuti nih gitu. Kita kan, kalau saya pribadi ya Bang ya, saya cuman mendengar nama besar beliau. She's a legend gitu, apalagi bicara capital market lawyer ya gitu. Nah, what kind of transaction Bang? Yang pertama adalah dua listingnya Telkom. Ya, itu yang first of its kind lah ya. Itu saya ingat itu Mbak Tuti Hadi Putranto ya. Terus kemudian saya dibesarkan di zaman BPPN. Ya gitu ya. Zaman BPPN itu belum ada reference sama sekali untuk apa yang mau dikerjakan, untuk merger bank-bank kayak gitu ya. Terus bagaimana melakukan restrukturisasi bank, BLBI kayak gitu. Dulu sih saya cuma kebagian due diligence tuh Tiur. Saya ingat banget tuh disuruh Mbak Tuti almarhum Tuti Dewi Hadinoto melakukan due diligence kayak gitu ya. Tapi saya selalu pengen mengerti apa sih nih tujuan besarnya apa kayak gitu ya. Itulah. Oke, nah jadi kurang lebih transaksi yang seperti itu ya Bang ya. Terus Bang gini, saya mungkin lanjut tadi. Jadi gini Bang, bicara mengenai sinergisitas khususnya dengan anak muda. Yang ada 2 Bang, hanya 2 kok anaknya ini Bang. Gak banyak-banyak Bang. Janji ya? Janji Bang. Kecuali kalau tidak punya cucu ya Bang. Enggak. Just kidding. Jadi gini Bang, bicara 2 tadi, yang paling utama sih buat saya sinergisitas khususnya dengan anak muda yang mungkin teman-teman HKHPM tapi mendalami profesi lain yang lebih intens gitu. Kayak saya kan mungkin lebih banyak di litigasi ya Bang ya gitu. Nah kemudian bagaimana kemudian Abang bisa secara konkret, karena to be honest nih Bang, kalau buat saya ketika kita bicara pekerjaan ya Bang ya, itu adalah hal yang sangat sensitif.
ada nilai-nilai yang sangat hakiki. Dan saya rasa membagi kerjaan itu bukan suatu janji yang bisa diumbar begitu saja, karena kan harus ada intensity yang sering dulu ya. Jadi kita kenal, oh karakternya begini, oh etos kerjanya seperti ini, barulah kita cocok. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini Bang, tadi kan Abang sempat menyinggung Indonesia Emas ya Bang ya? Iya. Oke. Kemudian bagaimana Abang bisa bersinergi dengan pemerintah? Karena sependek pengalaman saya Bang, penting untuk kita bersinergi dengan senior. Tapi mohon maaf, kita tidak bisa melupakan sinergisitas dengan pemerintah. Karena buat saya pribadi saat ini, itu jauh lebih penting. Itu jauh lebih make sense ya Bang ya. Nah, jadi poin penting saya 2 itu Bang, sinergisitas dengan teman-teman yang mungkin datang dari background field background yang berbeda dan dari pemerintah sih Bang gitu. Oke, baik, makasih. Ini sangat dekat dengan apa yang ingin saya lakukan, Tiur ya, gitu ya. Kembali lagi, saya tidak akan bisa menjanjikan bahwa dengan sebagai ketua saya akan bagi-bagi kerjaan kepada teman-teman, nggak bisa kayak gitu ya. Mungkin nggak realistis juga, tetapi apa yang bisa saya janjikan dan saya usahakan adalah saya akan membuka pintu, kayak gitu ya, membuka pintu agar kita bisa melakukan beberapa kegiatan pertemuan dengan korporasi, dengan klien, kayak gitu. Sebagai contoh, saya ngomong dengan salah satu tokoh in-house counsel ICCA, ya gitu ya. Bayangkan kalau kita melakukan kolaborasi Tiur antara HKPM dengan ICCA buat seminar, ya gitu. Bayangkan ada 100 in-house counsel, itu berarti kan dari 100 perusahaan di Indonesia yang berbeda. Kita ngomong dengan pasar modal, ngomong tentang peraturan, latest trend di pasar modal. Kita pertemukan di satu ruangan. Seneng nggak? Nah, saya nggak akan bisa bilang, kok langsung ada kerjaan. Enggak, kayak gitu. Tapi Tio, Riko dengan charmingnya bisa dong ketemu sama klien-klien itu. Gue bilang, halo saya Tio, saya Riko, ini kantor saya, ngobrol. Nah, jagolah kalian semua untuk bisa approach itu, ya kan? Itu satu contoh. Gitu. Yang kedua, misalnya kita membuat workshop atau seminar dengan himbara, himbara, bank-bank pemerintah, apakah bank pembangunan daerah, apakah bank BUMN kita ajak dengan anggota HKHPM. Jadi teman-teman yang baik litigasi, baik kurator, baik yang tidak melakukan transaksi pasar modal yang selama ini ya gitu ya, mungkin punya keahlian yang lain, bahkan yang melakukan IP rights registrations, ngomong dengan full of misalnya bank-bank himbara itu kayak gitu ya, kan bisa, oh saya bisa ngerjain transaksi sindikasinya, oh saya bisa melakukan transaksi litigasinya mereka, karena ada debiturnya mereka lagi PKPU, saya bisa masuk di sana. Nah, jadi itu yang saya rasa itu kenapa tidak bisa kita lakukan. Nah, kemudian saya juga udah pernah tes kayak gitu kepada teman yang di di organisasi yang lain, ya bilang kalau saya terpilih boleh nggak kita menjalin MOU kerjasama? Boleh sekali katanya, ya kita itu yang kita harapkan kayak gitu ya. Kita buat kegiatan bersama, jadi ketemu nih Tiur dengan calon-calon klien kayak gitu ya. Apakah berbuah ke jadi pekerjaan? Ya saya nggak bisa lah kayak gitu ya. Tapi saya sih punya keyakinan ya teman-teman yang lain ini adalah orang-orang yang punya kantor, partner, tahulah bagaimana mempersuade gitu ya calon klien dengan ini loh kita punya pengalaman ini.
Nah, Analoginya dibukakan pintu. ya. Iya. Berhasil atau tidaknya dapat klien itu adalah tergantung kita kemudian melewati pintu itu Nah, atau tidak. tugas saya itu akan membuka sebanyak-banyaknya. Dan kalau itu bisa terjadi sih, I think itu akan membuat apa yang ingin saya capai dalam 3 tahun itu. Saya cuma 3 tahun loh. Bener maunya cuma 3 tahun kayak gitu. Konkret. Lalu yang kedua, sinergisitas dengan pemerintah. Iya, itu sangat sangat penting ya. Jadi kembali lagi saya banyak melakukan transaksi dengan BUMN, dengan kementerian, ya gitu ya. Juga punya relasi yang cukup baik lah, ya gitu ya. Kembali lagi itu kita juga perlu melakukan kunjungan, sharing knowledge dengan mereka, dengan kementerian dan lembaga. Ya, kayak gitu. Saya rasa memang mungkin audiens dengan kementerian dan lembaga itu sangat lebih terbatas gitu. Nggak mungkin 100 orang, nggak mungkin 50 orang gitu. Paling dia bawa, saya pernah ketemu misalnya dengan salah satu eselon 1 lah ya, bawa ada sekitar 12 orang timnya kayak gitu ya. Nah, tentunya kita harus mengimbangi, jangan kemudian kita ngambil 100 orang nih ya kayak gitu kan. Jadi kita bisa mungkin 10, 15 kayak gitu ya. Kita ketemu satu demi satu aja. Kementerian ini dan itu sharing sharing knowledge apa yang kita lakukan di HKHPM, terus apa yang mereka lakukan di kementerian. Nah, harapan saya dengan metode seperti itu teman-teman HKPM yang muda itu bisa melihat, oh begini tuh para senior itu tuh begini nih caranya menjalin relasi kayak gitu ya. Nah, apakah saya merasa terancam kalau saya membagi relasi itu? Enggak lah kayak gitu ya. Karena kalau ada kerjaan-kerjaan ya memang dia masih itu kembali kan sebagai trust. Kayak gitu tadi Tiur bilang kan ya. Ada certain level, tapi mungkin ada yang saya nggak bisa kerjakan. Nah, terus kemudian bilang kadang-kadang ada gitu, saya ada beberapa kerjaan kayak gitu dia ada litigasi kayak gitu ya, call a friend kayak gitu ya, bantuin saya bro kayak gitu, sis kayak gitu, saya lagi ada diminta oleh ini membantu gitu, bisa nggak? Bisa bang kayak gitu. Oke, quick summary Bang sebelum saya lempar lagi ke Bang Riko karena udah kebanyakan nih. Jadi Bang Riko protes ini. Gini Bang, jadi are you confident enough untuk ketika kita bicara, karena kan pasti orang juga yang menonton ini mungkin mempertanyakan stakeholder dari pemerintah konkretnya. Saya tidak minta menyebutkan nama tentunya ya, gitu. Tapi mungkin buat saya yang lebih konkret adalah bukan pada tahapan kita melakukan MOU, tapi juga mengkonkretisasi atau mengimplementasi yang tadi. Are you confident enough mungkin ketika bicara stakeholder di pemerintahan? Gitu. Serasanya sih iya ya, sangat-sangat confidence karena saya punya relasi yang personal yang cukup baik, gitu. Jadi itu menjadi modal lah. Kemarin makanya satu hal yang kalau teman-teman ingat kemarin di paparan visi dan misi saya ingin membawa goodwill, tabungan relasi saya itu untuk kemajuan HKPM dan members dan anggota HKPM. That's very good thing. Monggo Bang Enrico silakan. Apalagi nih kok. Ini benar-benar off script. Saya bertanya secara khusus mengenai hubungan atau kolaborasi dengan organisasi profesi lainnya. Yang sebenarnya sudah kita bahas baru saja tadi. Nah, mungkin kita coba langsung loncat ke pertanyaan berikutnya Bang. Tiur sudah bicara soal anak-anak muda atau mungkin anggota muda kayak kita ini, Tiur. Yang kita butuhkan Bang, memang satu hal adalah mengenai ya pasti kita cari pekerjaan. Tapi tidak bisa disangkal atau bahwa kita anak-anak muda ini butuh tetap yang namanya sebuah atau seorang role model. Dan dalam pembicaraan kemarin Abang atau Bang Daniel bicara soal mentoring nih. Which menurut saya itu hal yang sangat penting bagi kami yang muda-muda ini. Nah, mungkin pertanyaan kami ini Bang, pertanyaan saya sendiri. Bagaimana nanti program mentoring itu akan diimplementasikan dalam kepemimpinan Abang
apabila abang ini terpilih sebagai Iya, ketua umum HKPM, Bang. Iya, iya. Bagaimana implementasinya, Bang? Mungkin Iya. teman-teman yang muda ini bisa dapat Iya. gambaran konkretnya Iya. untuk itu. Nanti kita akan buat pilot project ya, mungkin 10 kelompok sebagai target pertama ya gitu. 10 kelompok dengan 10 mentor ya, dengan mungkin 3 sampai 5 menti. Ya gitu, anak-anak muda yang bisa dimentor kayak gitu. Saya sudah melakukan ini di Iluni OOI, dan sampai sekarang tuh itu udah berjalan beberapa tahun. Kalau kalian dengar, ini menti saya kayak gitu ya. So this is not something new for you. It's not new ya kayak gitu. Jadi kita ketemu di kantor beberapa kali, ngomong tentang karir aspirations, kapan harus sekolah, kayak gitu ya, kayak gitu. Terus apa challenge dari ini? Terus kita makan keluar. Yang program magang ya Bang ya? Waktu itu nggak magang, mereka nggak ada satupun yang magang. Itu ada yang di law firm, ada yang di multilaterals, ada yang di securities kayak gitu ya. Makan di luar, kita ngobrol tentang sebetulnya tantangan-tantangan dunia kerja, sampai kita hiking bersama. Wow. Jadi kalian yang dengar ya, thank you untuk ngajak saya hiking. Kita hiking bersama, ya gitu. Nah, nanti tentunya dia akan diserahkan kepada ininya, chemistry-nya itu akan tercipta sendiri ya gitu ya. Mungkin ada yang ngajak masak kayak gitu, ada yang ngajak apa kayak gitu. Tapi mestinya ini bukan sesuatu yang baru kok. Jadi saya quite confident. Saya ngomong juga kepada para rekan-rekan yang senior, wah dengan senang hati dan gue akan mau menjadi mentor kayak gitu. Kita akan implementasikan itulah. Betul. Karena tentunya tidak mudah untuk kita menemukan secara sengaja untuk, apalagi kan figurnya mungkin sudah cukup senior, yang mungkin namanya sudah cukup besar buat kami yang muda ini, mungkin agak berjarak, Bang. Iya. Itu yang teman saya hiking, itu belum lama kerja, maka itu saya hiking sama istri saya, sama mereka. Ya gitu. Memang ya mereka itu bilang, Bang, ini this is our privilege. Kita spend like the whole day talking about works, life, dan everything gitu ya. Sehingga dengan adanya HKPM nanti dengan program Abang ini, jadi mereka yang muda ini pun ada sebuah jembatan untuk kemudian terkoneksi dengan para senior-senior ini sebagai mentor mereka. Amazing. Thank you Bang untuk itu, Bang. Kita mau mentoring? Makannya dulu. Kelapo gitu. Itu dia. Itu saja sih Bang. Oke. Well, dari saya sih sudah. Mungkin Bang Elrico silakan closing statementnya. Oke. Sebenarnya terima kasih Bang Daniel. Terima kasih teman. Kita harap, tentunya kita berharap podcast singkat ini dapat membantu teman-teman baik muda ataupun senior dalam menentukan dan makin mengenal mengenai visi, misi, dan rencananya Bang Daniel Ginting dalam pencalonan Ketua Umum HKPM 2004-2027. Demikian dari kami ucapkan terima kasih dan selamat memilih di tanggal 21 November nanti. Hari Kamis. Thank you. Terima kasih, Tiur. Terima kasih. Daniel. Nomor 3. Nomor 3. Ya.